Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Kanal Kong, melihat hidup dari sisi yang berbeda. Selamat malam, Pak Cahyo. Selamat malam, Pak Iman Suliki. Iya, ini Anda Bapak bersama Kanal Kong, Pak. Kanalnya Kong. Ya. Yang Kong ini. Ya. Iya. Yang Kong. Yang Kong. Alhamdulillah, Pak, sehat-sehat nggih. Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Ini tadi di sini agak hujan sedikit, tapi agak siang itu terang. Di Malang gimana, Pak? Saya kan di Jakarta. Oh, sekarang di Jakarta? Ini kan di Jakarta. Oh. tinggalnya di Jakarta. Oh iya, yang di Malang kan Pak Cahyo ya. Pak Joko Surya di Malang ya. Joko Sarjono. Okay. Saya sih juga ke Malang sebulan sekali. Kalau ini hanya corona kan belum, baru ke Malang bulan kemarin, Desember tuh hampir sebulan di Malang. Nggih. Monggo Pak ngunjuk rumian Pak. Monggo. Biar monggo Pak Cahyo menyapa audiens dulu supaya dekat gitu aja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kepada pemirsa dan sekaligus pendengar ya yang diasuh atau kalau mata kuliah itu diampuh oleh Pak Iman Suliki baca. Iya. Katanya Pak Iman ini kan memang katanya the former teacher gitu kata bahasa kerennya. Pak Agung yang memang katanya English teacher kan gitu ya. Jadi misalnya dulu mantan guru, tapi mestinya guru tidak pernah mantan. Jadi pendengar dan pemirsa kanal Kong tentunya istimewa ya. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk berbagi, dan saya kira ini luar biasa juga. Saya lihat jadwalnya Kanal Kong ini everyday ya Pak, tiap hari bendino, bahasa Jawa nih bendino gitu ya. Sometimes twice a day Pak, sometimes. Oh gitu ya. Mendapat mangsa atau tidak ya. Tapi betul-betul luar biasa tentunya pada kesempatan kali ini. Nah ini tentunya saya kehadiran di Kanal Kong ini juga dibisiki lewat chat gitu, lewat WA oleh Pak Iman Suliki ini, Kampung Baca, Kabupaten Jember nggih. Jember. Ya. Nah, tentunya pada kesempatan malam hari ini nanti saya kurang tahu apakah kita harus presentasi dulu atau nanti monggo tanya jawab dengan Pak Iman Suliki ya. Tema kita malam ini kan bagaimana menjadi keluarga baca. Iya. Gitu ya Pak. Iya, mungkin Pak Cahyo kan biasa webinar ya, memberi kuliah. Webinar. Dan ini cakruan Pak. Ini cakruan. Cakruan itu bicaranya ngalor ngidul. Ya. Jadi asal ya itu tadi masih di dalam rel literasi begitu saja Pak. Jadi kita tidak ingin memberi PR yang berat-berat di tengah banyak hal yang berat begini nih. Jadi kita mencoba menghadirkan suasana yang ceria, gembira, dan lalu mendorong orang untuk gitu ya, enak dong kalau gitu. Gitu saja. Betul. Iya. Pak, jadi banyak keluarga itu kan merasa punya masalah dengan kegemaran membaca. Jadi kalau literasi kita maknai luas itu, kita ambil saja yang sempit, moco, itu saja dulu lah. Dari
kita dulu kan dibesarkan dan didewasakan dari membaca ya Pak ya. Belum mengenal literasi finansial, literasi, karena nyanyinya saja sudah literasi, nyanyinya itu satu apa sayang bola. Kita belum bisa membaca saja nyanyiannya sudah huruf angka ya Pak, satu kan gitu. Nah, jadi betul. Sebetulnya lewat jalan-jalan yang sederhana gitu loh Pak. Jadi apa namanya? Nah, judul Pak Cahyo kan membangun keluarga baca itu tadi. Nah, itu gambaran Pak Cahyo tentang keluarga baca itu yang idealnya itu pripun Pak. Gitu. Iya, betul. Iya, saya sepakat dengan Kong Iman Suliki itu yang Kong gitu jadinya, tapi nanti tambah lebih cepat tua Pak nanti gitu. Sayangnya biasa dipanggil siapa saja, jarang dipanggil Pak, malah biasanya mesti dipanggil Mas Cahyo gitu. Nggak pimpinan, nggak teman, nggak kolega, nggak dosen, nggak kadang yang peserta kegiatan pelatihan atau seminar talkshow manggilnya nanti Mas Cahyo. Jadi makanya tambah awet muda. Dan bisa jadi menteri Pak ya. Ya, amin. Kasih. Baik, menarik apa yang tadi disampaikan Pak aja oleh Kong Iman Suliki ya dari Kampung Baca Jember ya. Tentu saya berterima kasih sekali karena tadi yang ya kita tidak ingin yang berat-berat, justru itu Pak Iman aja lah ya. Nanti kalau saya panggil Yangkung cepet tua nanti dan nggak cepet sepuh nanti. Nah jadi kalau kita ngomong-ngomong sebenarnya saya juga ya walaupun bahasa Pak Iman juga pernah jadi guru ataupun jadi dosen, itu kesannya itu orang itu sering nyebutnya pakar, apa-apa malah dibikin sukar. Nah kalau saya inginnya apa-apa mestinya mudah saja, termasuk urusan literasi. Kalau pakai bahasa literasi gitu ya, mudah-mudahan saya nggak salah pronunciation-nya ini di depan guru bahasa Inggris ini. Ya kalau salah-salah nggak apa-apa, namanya literasi kok. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, rekan-rekan ya, semua dimanapun berada ya, bahkan mungkin di seluruh Indonesia dan siapapun yang bisa mengakses ya kanal Kong Iman Suliki dari Kampung Baca. Saya sependapat Pak Iman, saya termasuk orang yang juga sangat prihatin kalau kemudian karena kita sudah terlanjur menyebutnya sekarang, mungkin apatah lagi sekarang ada istilahnya global gitu ya, dunia global gitu. Kemudian seolah-olah kemudian ya nyun sewu, saya tidak menafikan kepada rekan-rekan ya teman-teman yang pegiat penggerak literasi yang kemudian ketika kita sudah berbicara sampai pada level yang lebih tinggi, bahwasanya kita bicara dunia literasi kita sudah bukan lagi literasi teks, bahkan kita sudah literasi imajiner, literasi imajinasi dan seterusnya, dan ya itu silakan. Saya silakan saja karena itu sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita semua pegang gadget, itu pun sebenarnya kalau pegang gadget kita paling yang keren itu gadgetnya. Kadang ya gawenya yang keren. Karena orang buktinya sering bolak-balik ganti-ganti gadget itu karena ingin dianggap keren kalau gadgetnya itu harganya semakin mahal. Ya, persoalan merek dan seterusnya. Nah, apakah betul itu yang justru mengindikasikan bahwasanya kemudian kita berani katakan, berarti kita tambah literat begitu, tambah cerdas begitu. Nah, tentunya saya ingin kembali yang sederhana. Saya ingin berangkat dari ini Pak Iman. Saya kebetulan kalau bidang saya kan administrasi negara, ya, public administration, ya, ilmu politik, ya. Tapi saya memang sejak dulu concern dengan yang namanya pengembangan sumber daya manusia, kemudian juga pengembangan potensi-potensi yang kita miliki. Nah, saya kembalinya adalah bahwasanya kalau tadi bahasa kita sederhanakan ya literasi ya, sebelum memakai konsep besar, apalagi menggunakan literasi yang didefinisikan oleh WHO, mulai awal-awal WHO menggagas ya gerakan literasi.
internasional ya, yang saya baca dari dokumennya UNESCO tahun 1946. Nah, nanti ini malah ada sedikit sentilan. Nah, sentilan saya sebagai seorang yang saya yakin sama seperti Pak Iman, kalau kita orang-orang yang ya memiliki kesempatan ya sekolah ya sedikit lebih ya gitu ya, tentu kita ingin mengkritisi. Oke, kita bicara dulu dari keluarga. Sebenarnya secara sederhana saya mau mengatakan sungguh ironi kalau kita kemudian menganggap soalan literasi itu segawat yang kemudian dinilai oleh lembaga-lembaga donor, kemudian seolah-olah menjadi persoalan kita, persoalan yang besar. Sebenarnya kalau kita mau bicara, pertama kali sebenarnya adalah justru wadah tempat kita belajar dalam artian yang secara luas ya. Kita mengenal segala sesuatu, termasuk mengenal kata-kata, itu adalah justru dari apa yang kita sebut sebagai keluarga ya. Saya meskipun bidang saya tadi administrasi negara, ilmu politik Pak Iman dan teman-teman sekalian, saya bukan nyombong, tapi saya kemudian memang senang concern dengan apa yang seharusnya kita bisa lakukan di dalam keluarga. Nah, salah satunya yang kemudian menjadi isu kita adalah persoalan menumbuhkan minat. Sebenarnya sederhana sekali menumbuhkan minat baca, kegemaran membaca, bahkan membangun dan mengembangkan budaya baca itu, kalau kita juga memahami hal tersebut itu sebagai sesuatu yang bersifat alamiah. Karena di dalam keluarga, pertama kali, bahkan saya dalam kesempatan 2017 ya, ini paling tidak diberi kepercayaan Perpustakaan Nasional untuk melakukan sosialisasi minat baca. Saya banyak belajar justru dari teman-teman PAUD Pak Iman, dari teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu ya, paling banyaknya ibu-ibu PAUD, pendidikan anak usia dini. Sebenarnya bahwasanya bahkan kalau kita bertanya, sejak kapan kasarannya katakanlah ya, anak kita itu belajar apa yang kemudian suatu saat kita sebut literasi, kemudian katakanlah membaca kata. Kalau saya malah bahwasanya orang tuanya bisa mengajari atau membiasakannya bahkan sejak di dalam kandung, ya, bahkan sejak di dalam kandungan. Ya, kemudian penelitian terakhir, kalau penelitian terakhir adalah ketika sudah menjadi janin dan seterusnya, penelitian yang sudah membuktikan itu bahwasanya janin di dalam kandungan seorang ibu mendengarkan bunyi-bunyian, mendengarkan suara dan yang semacamnya itu. Bahkan kalau seandainya kepalanya menghadap kemana, dia mengikuti kemana suara atau bunyi-bunyian itu dia dengar. Kalau saya malah lebih jauh lagi. Dan saya sebenarnya menuntut ke teman-teman yang memang spesialis anak, spesialis kandungan, saya sampaikan kalau perlu Bapak Ibu sekalian teliti dong teman-teman dokter. Apa Pak Iman dan teman-teman sekalian? Kalau saya membaca di dalam Al-Quran justru adalah Allah dalam surah An-Nahl itu malah menyebutkan bahwasanya ya dikeluarkan kamu sekalian itu dari perut-perut ibu kamu dalam keadaan la ya'lamuna syai'an, sama sekali tidak ngerti apa-apa. Ya, kemudian Allah jadikan yang namanya pendengaran, yang namanya mata, bahkan kemudian al-fuad, hati. Sehingga saya berani mengatakan bahwasanya bahkan begitu seorang ibu menyatakan dirinya, Mas, Kang, aku itu kalau alhamdulillah aku positif hamil. Maka di saat itu juga kita sudah bisa melakukan proses yang namanya, kalau seandainya kita menyebut sebagai pengajaran, ya, tapi saya menyebutnya sebagai proses belajar, proses learning gitu, belajar, maka itu sudah bisa dimulai. Sehingga kemudian kemana-mana, hampir kurang lebih di 45 tempat kabupaten kota, ya, saya dibantu dengan istri, kita menyampaikan kemana-mana bahwasanya kita sudah bisa ada proses pembelajaran. Seorang ibu misalnya melantunkan, kalau bahasanya kita nggih Pak Iman ya, wong Jawa ya, kita wong Jawa Timuran itu biasanya rengeng-rengeng. Ya, rengeng-rengeng. Kalau kita yang ngaji-ngaji di musola, di langgar itu kita yang namanya misalnya solawatan atau kita menghafal asmaul husna misal. Maka saya membaca dari buku-buku tentang proses yang namanya language development ya, pengembangan bahasa. Yang itu menjadi mata kuliahnya ibu-ibu yang paling banyak kan, yang PAUD kan ibu-ibu, meskipun bapak-bapak ada juga yang PAUD, pendidikan anak usia dini. Itu di mata kuliah pengembangan bahasa. Itu sebenarnya mereka sudah bisa mendengarkan suara bunyi-bunyian itu. Nah, kemudian kalau kita membaca nanti ya dalam berbagai literatur,
Ya ini kebetulan kita membaca literatur, tapi ketika saya belum mengenal literatur, Pak Iman, saya alhamdulillah mempraktekkan ya, terutama istri, mempraktekannya pada putri saya yang kedua. Yang pertama kan meninggal usia 2 tahun. Yang kedua yang namanya Qurrata Aini. Ya. Kemudian dilanjutkan ada namanya Kiki misalnya. Ya, saya kalau ngomong apa adanya kan seperti ini ya, kita yang kekeluargaan. Maka sebenarnya ketika kami belum kenal buku-buku tentang literasi, di sini sepertinya ada misalnya ini kan kalau sudah kayaknya mau akademikan kan gitu Pak Iman. Literacy and language in the primary years. Language and literacy in the early years dan semacamnya misalnya. Ya seperti itu, sebelum saya mengenal buku-buku itu Pak, kita hanya mempraktekkan naluri insting kita mengatakan bahwasanya yuk kita ada proses belajar. Jadi ketika apatah lagi kemudian hamil tambah besar sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, kemudian semakin intensif istri itu mempraktekkan melantunkan tadi rengeng-rengeng ya kan, Asmaul Husna, salawat dan seterusnya. Nah, ini ternyata kalau saya kembali pakai bahasa Al-Qur'an, maka kalau kita bertanya, loh, kan yang masih yang di dalam perut ini kan belum, apalagi sebelum jadi janin kan belum ada yang namanya punya telinga, punya mata. Ya. Dari mana kemudian proses mendengar itu? Maka kita katakan kalau Al-Qur'an membahasanya dengan yang namanya al-fuad. Hati, lubuk hati. Kalau mungkin dalam bahasa Inggris walaupun tidak bisa mewakili seluruhnya, insight. Ada sesuatu yang mungkin lebih dari yang namanya insight gitu ya. Apa entah perasaan, entah hati, entah apa gitu ya Pak Iman yang lebih dalam lah ngerti secara bahasa. Jadi itu prosesnya. Dalam kandungan itu sampai begitu dia itu lahir yang namanya oe-oe. Bahkan sebelum kita bicara oe-oe, bayi itu lahir. Bahkan saya sampai memperagakan itu Pak Iman, saya nggak malu-malu. Memperagakan di depan para bapak, para ibu, apalagi yang concern pendidikan anak usia dini. Saya tunjukkan, saya peragakan. Coba kalau seorang ibu ya, kalaupun katakanlah kita belum kenal buku, katakanlah karena tidak semua masyarakat kita bisa mengakses membeli buku, katakanlah gitu ya, kecuali orang-orang menengah ke atas di perkotaan. Bisa rengeng-rengeng, bunyi-bunyian, menyampaikan bunyi-bunyian. Dia bisa istilah monolog, ngomong sendiri, kayak orang hafalan Quran, ya kan gitu. Bahkan nanti saya ada tulisan nanti Pak Iman monggo di-share dengan teman-teman. Yang saya mencoba menggali dari bagaimana prosesnya Muhammad itu sampai diminta Iqra. Padahal di hadapannya nggak ada buku, media buku itu nggak ada. Tetapi kemudian diperintahkan Muhammad pokoknya ikon moco, kalau bahasa Jawanya moco. Kemudian ditirukan. Berarti nanti proses awalnya tumbuhnya minat baca dan kecakapan, keterampilan membaca itu dimulai dengan menirukan. Coba anak-anak kita yang TPA itu nggak usah diajari qiraati atau satunya lagi qiraati yang lain-lain macam-macam ya, itu alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Dia begitu mendengarkan ayat Quran sama seperti mendengarkan lagu dangdut atau mendengarkan lagu-lagu, otomatis dia disuruh mengucapkan. Nah ketika itu maka seorang ibu cukuplah secara sederhana hafalan Qur'annya lah, membaca sholawatan lah, rengeng-rengeng lah, atau berdendang. Kalau saya pernah 6 tahun di Sumatera Barat itu ya, di rumah gadang itu anak bayi kalau sudah lahir itu pun rengeng-rengeng. Nah ketika dalam kandungan pun bisa dilakukan seperti itu sampai begitu lahir oe. Bahkan saya menyebutnya sebagai bentuk terobosan kalau bahasa kerennya semacam literasi gitu ya, menumbuhkan minat baca yang pertama itu adalah al-kalimah atau ibah. Di telinga kanannya diselandungkan azan, di telinga kiri diselandungkan iqomah. Bayangkan itu dari sisi insight fuad gitu, itu sudah meresap. Dan bahwasanya otak anak bayi itu ternyata dalam penyelidikan sampai usia bahkan the golden age itu kan otak yang luar biasa yang dia memiliki long term memori jangka panjang. Nah begitu owe ya, walaupun saya tentu tidak ngerti detailnya sejak kapan kemudian mulai bertahapnya telinga itu mulai bisa mendengar suara itu ya secara fisik, maka pertama kali ketika seorang ayah mengatakan anakku sing lucu dewe, anak soleh, anak soleha, iki harapane bapak ibu. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian juga seorang bunda seperti itu. Kalau saya baca-baca dengan proses internalisasi, ya proses yang namanya pengasuhan, ini jadi kayak
guru PAUD, walaupun saya tentu nggak bisa sedetail istri saya. Tapi saya pelajari secara logika, secara penelitiannya, data dan faktanya menunjukkan itu bisa menjadi proses. Kemudian untuk pertama kali ternyata tumbuh dan berkembangnya sampai yang namanya kecekapan membaca, keterampilan membaca. Itu dimulai dari mendengar, listening. Dari menyimak, mendengar. Jadi apa yang diucapkan, makanya pendengaran ini luar biasa disebutkan Al-Quran maupun dalam berbagai penelitian. Seseorang anak itu adalah mengucapkan apa yang dia. Kemudian ada ungkapannya kalau dalam bahasa pengasuhan, anak itu adalah mengucapkan apa yang dia dengar, dia melakukan apa yang dia lihat. Nah, seperti itu. Memang ada sebagian teman sih yang mengatakan, oh, itu kan Pak Cahyo itu kan masalah pengembangan bahasa. Loh, pengembangan bahasa ini justru cikal bakal dasar dari pengembangan literasi. Saya berani mengatakan, nah itu. Jadi prosesnya sebenarnya adalah apa? Mengenali bunyi, mengenali suara, ya, mengenali konsonan, vokal. Itu tidak sekedar A, I, U, vokal atau konsonan. A, K, L, M, N. Itu huruf per huruf, bahkan per kata. Kata demi kata menjadi frase. Frase demi frase menjadi kalimat. Itu adalah proses untuk nanti akan menumbuhkan minat baca. Sehingga saya sangat aneh, Pak, kalau masih ada juga yang menganggap seolah-olah mendongeng tidak penting. Padahal kemarin saya mendapat kiriman dari teman-teman 12 negara yang katanya terbaik di dalam menumbuh kembangkan literasi, minat baca. Salah satunya termasuk Finlandia, negara-negara yang lain adalah para orang tua menjelang tidur anaknya didongengin. Nah, Pak, saya seperti ini, saya baru istilahnya ya, menengok ke belakang lagi. Saya ini dulu kalau mau tidur selalu diajari didongengi Kancil Nyolong Timun, Pak Iman, sama nenek saya. Betul. Sampai sekarang seandainya Pak Iman mau dengar cerita saya Kancil Nyolong Timun, insya Allah secara substansial pasti saya masih bisa bercerita. Iya kan? Jadi ini benar. Jadi nggak ada yang sulit. Gitu ya. Bahasa saya ini sebenarnya kalau kita berpikir, saya sampai berani mengatakan kepada teman-teman yang ahli linguistik, saya sampaikan, seandainya kita belum mengenal metode baca yang namanya cantol lah, metode ABC dan seterusnya, kira-kira apakah kemudian semua orang itu kalau belum kenal metode baca itu terus nggak bisa baca? Itu yang saya terus saya pertanyakan. Nah, padahal ternyata sedikit, Pak, tentang itu tadi. Tentang dongeng tadi saya sedikit ingat itu ya. Saya pernah mendengar membaca itu David McClellan itu kan penelitiannya tentang need of achievement itu. Kan itu dari penelitian bahwa di sebuah negara sono itu Cina, orang tua itu mendongengi anak-anaknya yang setelah dianalisis itu ada virus-virus NACH-nya di situ kan. Betul. Gitu, Pak. Jadi itu kan virus itu ditanamkan melalui dongeng dan muncul menjadi dorongan berprestasi seperti itu kan. Betul. Saya sangat sependapat. Jadi saya mencoba merangkaikan beberapa apa yang kita baca, kemudian sampai menjadikan kita mengkonstruksi. Ternyata proses untuk menumbuhkan tumbuh kembangnya minat baca, kegemaran membaca, itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya sederhana bisa dilakukan oleh semua orang. Makanya ketika saya menyampaikan dalam proses sosialisasi itu, Pak Iman dan teman-teman semua, saya selalu menyampaikan, saya mau bertanya, betulkah bahwasanya anak-anak kita mengenal membaca itu setelah adanya toko-toko buku? Apakah mereka mengenal membaca, ya, mendengar namanya kata, kosakata, diksi dan seterusnya itu adalah setelah datang ke taman baca masyarakat, ke komunitas belajar saya? Kan enggak, pertama kali justru dari orang-orang terdekat. Saya banyak ada baca buku-buku tentang pengasuhan semuanya tentang konsep ya, kata, kosakata, diksi, aksentuasi, ya, dialek, ya, rasa, perasaan, semuanya tuh adalah diperoleh dari proses pengasuhan. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri ke sana, keluarga ini memang menjadi cikal bakalnya untuk tumbuh kembangnya minat baca sebelum ada unit-unit yang lain. Sebelum ada kita ngirim-ngirim buku gratisan gitu ya. Apakah kemudian mereka tidak mengenal? Iya, belajarnya habis ya, Pak ya, kalau kita mengharapkan anak suka membaca tapi
atmosfer di rumah, kemudian lingkungan ya tidak mengakomodasi kebutuhan itu. Jadi bangun tidur anak-anak masuk ke ruang makan katakan isinya hanya kulkas, TV dan ini tidak ada buku. Kemudian masuk ke ruang tamu juga begitu, hanya apa piala mungkin ya, aksesoris lain, kita mencari buku nggak ada gitu. Sementara ada keluarga lain yang melakukan sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi bukunya justru ditaruh di ruang makan, di meja makan dalam keadaan terbuka, di ruang kamu juga ada buku terbuka. Harapan orang tuanya itu biar anak-anak lihat. Paling tidak kalau melihat buku terbuka dia membuka halaman itu nanti tertarik. Seperti itu. Jadi kan atmosfer di rumah itu juga harus dibangun begitu rupa kan gitu. Saya sependapat. Betul. Nanti kita menuju ke sana. Jadi kalau bahasa yang saya kemudian ketahui sejauh yang saya belajar ya, kita boleh berdiskusi lebih jauh. Itu ada yang diistilahkan di buku-buku tentang literasi dan bahasa anak-anak di awal-awal usia dini. Itu ada yang disebut dengan namanya emergence of literacy. Ada jadi proses istilahnya praaksara sebelum mereka mengenal pengajaran secara formal. Sebenarnya pengajaran secara informal tentang belajarnya anak menyerap apa yang kemudian disebut bahasa itu tidak sekedar misalnya A, B, C, D dan seterusnya, tapi berupa kata-kata, frase kata, kemudian sampai kalimat. Itu pertama. Sehingga mereka sudah memperoleh kekayaan kosakata diksi itu dari proses pembelajaran yang kehidupannya sehari-hari. Makanya biasanya kalau semakin orang tua, seorang ayah dan bunda dan orang-orang yang berada di sekitar lingkungan anak-anak usia dini itu adalah banyak ngobrol, banyak ngomong, terus kemudian kosakata diksinya itu banyak. Anak-anak yang biasanya di tengah-tengah keluarga yang seperti itu, kosakata diksinya lebih banyak daripada anak-anak yang misalnya bapak ibunya ketemu semuanya pendiam. Gitu. Bapak ibunya semuanya pendiam. Terus kosakatanya, yuk nak makan. Selesai duduk makan, makan kecap-cap-cap, nah, sudah selesai kan, habis itu kita bersihkan. Misalnya hanya gitu saja dengan keluarga-keluarga yang kemudian ya memang ada yang mengatakan lebih baik kalau waktu makan jangan ngobrol sambil ngobrol. Tetapi agama kita sendiri membolehkan sepanjang tidak sampai menyebabkan kita tersedak misalnya. Nah, itu proses-proses di mana kemudian kita memperoleh kekayaan. Jadi ada semacam enrichment, pengayaan gitu ya, pengayaan kosakata diksi itu diperoleh dari orang-orang terdekat. Nah, kemudian memang sejauh ya ini saya juga kadang sempat diskusi dengan Mas Gong, dengan Bu Herlina Mustikasari yang ahli linguistik dan seterusnya. Memang termasuk Bu Dr. Melanie Arnaldi yang neuropsikologi, beliau sendiri sependapat dengan pandangan saya. Betul Pak Cahyo, bahwasanya proses-proses alamiah di dalam keluarga itu sebenarnya anak itu sudah memperoleh kekayaan kosakata diksi yang kemudian ketika ini disebut biasanya dengan masa-masa praaksara yang kalau dikondisikan seperti itu ya secara alamiah kita lakukan itu menyiapkan anak dalam kondisi readiness atau gitu, kesiapan untuk dia itu siap diajari kalau ini A, ini B, ini C dan seterusnya, itu hanya untuk semacam menstimulasi, merangsang kembali untuk kemudian mengangkat kembali endapan kosakata ataupun diksi yang sudah diserap dari dia menyimak atau mendengar. Nah, hal itu kemudian adalah kenapa kok kemudian loh Pak, tapi ada kenyataan orang didongengin, orang direngeng-rengengi, tapi kok kemudian dia tidak tumbuh minat bacanya. Nah, ada pertanyaan. Beberapa teman sampai berani mengatakan, iya Pak Cahyo, kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya saya berpandangan, saya pun juga berpandangan, adalah ketika realitasnya masyarakat yang memang di sekitarnya tidak tersedia buku yang cukup. Tidak ada tersedia bahan bacaan secara formal sebagai media untuk kita membaca sesuatu misalnya. Nah, maka seolah-olah tidak ada hubungannya antara mendengar, antara mendapatkan dongeng-dongeng dari ayah, bunda, dari kakek, nenek kita dengan menumbuhkan minat baca. Ya kan? Kenapa? Kemudian yang dicari-cari di sekitarnya memang nggak ada bahan bacaan fisik, ada yang namanya buku, majalah atau yang semacamnya itu. Tetapi pengalaman kami, Pak Iman Suligi, dan itu kemudian dibuatkan tulisan istri juga tesis S2 istri ya Pak, meneliti ini ya putrinya si Asma Nadia.
yang mungkin kita semua kenal tuh, Asma Nadia, ya punya si namanya jadi lupa saya. Kemudian satunya lagi anaknya Mbak Helvitiana Rosa, Tifais Abdurrahman. Nah, itu dibikin tesis. Ternyata tesis istri, begitu saya baca-baca sekilas, menguatkan apa yang kita lakukan ketika Aini, putri kami pertama kali lahir, sampai lahir, karena putri yang pertama saya meningitis, meninggal. Kemudian yang kedua betul-betul saya jaga hati-hati dengan istri, sampai dia tumbuh ya menjadi anak di usia dininya. Itu adalah apa? Di samping kita selalu bercerita, selalu berdiskusi. Pak Iman dan teman-teman kalau melihat dua putri saya, jangan ditanya. Itu ngomong sedikit udah dipanjang diskusi. Kenapa? Bapak ibunya senangnya diskusi, bapak ibunya senangnya ngobrol, bapak ibunya sampai apa dengan proses kami kebetulan jadi guru, katakan begitu ya, kenal sana kenal sini, baca sana baca sini, vocabnya, kosakatanya, diksinya banyak. Ini anak-anak nggak usah kursus bahasa Inggris itu kayak hanya jadi penguatan saja. Tetapi bahasa itu begitu tumbuh berkembang begitu pesatnya. Kemudian apa yang terjadi? Aini kecil itu Pak, alhamdulillahnya di usia 6 tahun bahkan sudah bisa menulis buku antologi cerpen termuda, setelah Izzati nulis novel. Ya kan, kemudian di 2005 dapat penghargaan Muri. Itu bukan ketika saya ditanya wartawan dan seterusnya, oh ya pantas bapaknya memang penulis, ibunya penulis. Saya bilang tidak. Saya dengan istri saya bukan yang murni profesi saya seorang penulis. Bahwasanya saya seorang dosen, istri seorang guru, iya, tetapi tidak kami seorang profesi seorang penulis sehingga Aini itu menjadi nulis. Kalau saya ditanya apakah ini bisa dilakukan oleh semua anak, bisa dilakukan oleh semua anak, karena semua anak yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah, dilahirkan di dalam rahim yang suci para bunda itu adalah dilahirkan untuk menjadi manusia cerdas. Tidak ada yang manusia begitu terlahir kemudian tidak bisa kemudian mengembangkan kemampuan yang ada, yang saya menyebutnya ada instrumen literasi yang melekat pada diri manusia yang namanya itu pendengaran, kemudian yang namanya mata, ya, kemudian bahasa agama lagi lebih jauh adalah hati. Mata dan telinga saja itu merupakan instrumen, saya kalau mengajar ke mana-mana, instrumen literasi yang melekat pada diri manusia yang luar biasa serapannya terhadap kosakata, diksi dan seterusnya. Sehingga apa yang didengar, apa yang diceritakan. Makanya kemudian ketika ketemu ada huruf ini misalnya warteg, dia nirukan warteg. Nanti ketemu hurufnya itu akan dibaca warteg. Kemudian ketika ketemu KFC, Pizza Hut, dan seterusnya. Itu secara otomatis. Itu yang saya meyakinkan saya adalah ketika kemudian ketemu buku-buku pengembangan bahasa yang barusan saya sebut, diantaranya beberapa judul bukunya istri itu Pak Iman. Saya jadi yakin ternyata proses alamiah. Allah mengajari alamiah. Dalam setiap keluarga itu bisa mengajarkan tumbuhnya minat baca. Nah, bedanya dengan yang tadi nggak ketemu buku, ya, yang diceritakan Pak Iman tadi, adalah akhirnya seolah-olah nggak ada sambungannya. Tetapi pengalaman kami, karena kebetulan saya tuh senangannya ngumpulin kertas, Pak. Saya mulai SD, itu senangannya ngumpulin kertas. Sampai di rumah saya ada kertas. Di rumah bapak ibu mertua saya ada kertas. Sampai saya ditegur, bapak mertua, yo, iku liane ngumpulin kertas saya. Tapi Pak, subhanallah, ternyata itulah yang saya baca-baca dari buku-buku pengembangan bahasa itu yang disebut emergence of literacy. Ya, emergence of literacy. Jadi ada suasana pengkondisian hal-hal fisik yang Bapak tadi sebutkan, bahkan mungkin buku, tabloid, majalah. Saya di rumah saya dulu, ini kita bikinkan mading, walaupun pada saat dia belum bisa menulis. Di kanan kirinya itu selalu ada kertas. Kemudian ada alat-alat tulis sepanjang tidak diruncingin, ya. Walaupun saya belum ngerti ya, anak pendidikan anak usia dini nggak diruncingin. Yang penting bisa oret-oret di usianya. Dengan kata lain itu adalah istilahnya di anak usia dini. Jadi saraf yang kemampuan halus. Ini ya motorik halusnya Bapak yang lebih menguasai lah. Itu ya, kebetulan ini saja. Iya, jadi subhanallah Pak. Jadi akhirnya apa? Karena ya mendengar kosakata dan seterusnya kaya, tanya jadi banyak. Nah, kemudian begitu lingkungannya ada kertas, ya diambillah kertas. Kertas diapakan? Mulai dari diremet-remet, mulai di kertas disobek-sobek, sampai kertas ini dicoret-coret, huruf apapun, kata-kata apapun, bahkan kertas-kertas menu gambar itu kami koleksi sampai detik ini. Nah, dari situ ternyata ketika istri melakukan penelitian di tesis S2-nya, meneliti si Caca putrinya
Asma Nadia dan Abdurrahman Faiz putranya si Helvitiana Rosa, ternyata dari Aini, Caca dan Faiz Abdurrahman saya menangkap ada kesamaan treatment penerapan yang alamiah yang dilakukan kami bertiga sebagai orang tua. Itu Pak. Jadi menurut saya siapapun orang tua itu bisa, sehingga tinggal karena anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki kekayaan yang disimpan di dalam otak mereka, ya. Otak mereka kan otak yang luar biasa, otak yang bisa memiliki kemampuan untuk long term memory, ya, ingatan yang panjang. Jadi apa yang pernah kita ceritakan, bahkan bisa jadi apa yang kita ucapkan, kita bacakan ketika dia di dalam kandungan oleh seorang ibu. Ada beberapa penelitian membuktikan tiba-tiba di usia 5 tahun dia mengucapkan apa yang pernah diucapkan ibundanya atau ayahbundanya ketika dia masih di dalam kandungan. Jadi ini membuktikan. Jadi untuk menumbuhkan minat baca itu dimulai dari keluarga dengan proses-proses yang alamiah. Everybody can do it. Itu kalau pakai bahasa nih Pak Iman Suligi ini. Sebenarnya KB kita semua ya. Sopo wae gitu bahasa Jawanya itu iso nglakoni. Jadi nggak usah serumit-rumit itu. Saya akhirnya melihat itu Pak. Sehingga apa? Guru-guru waktu itu ya Pak Jo. Ya iya, apanya yang sulit? Yang penting sekarang ibunya monolog, ibunya dialog, kemudian mulai memperkenalkan sosok, oh ini yang namanya buku, fisiknya ada. Kemudian di kanan kirinya ketika kita berpunya, ya dalam artian memiliki rak, punya majalah, tabloid dan seterusnya. Saya sering mengamati Pak, dulu awal-awal mengamati orang-orang pemulung tertentu, walaupun saya tidak secara khusus melakukan penelitian, ya tentu butuh waktu dan butuh pembiayaan tersendiri. Itu ketika dia itu buka-buka saja dari koran mana, coba-coba dibaca, anaknya di sebelahnya kan ikut-ikutan. Saya buktikan lagi, masuk yang Pak Iman Suligi tadi secara fisik ya Pak, dikenalkan. Saya punya ponakan Pak, kurang lebih dia setahun kurang waktu itu ya, tapi sudah mulai bisa jalan gitu ya Pak ya. Namanya Nadia. Saya ingat banget Pak. Saya kalau pulang ke Malang, saya itu sendirian kadang-kala. Kebetulan saya punya almari besar, banyak bukunya. Nah, saya punya kebiasaan ketika belum ada acara komunitas di ruangan kamar saya, ruangan kelas saya, itu saya kan kadang-kadang ya sambil merenung, mikir apa kegiatan, saya ngambil buku. Saya duduk di sofa, saya baca begini, saya sambil mikir segala macam. Saya nggak nyangka Pak, suatu saat sayangnya karena itu sangat spontanitas, nggak sempat saya rekam. Padahal mestinya saya biasa punya handycam kan di rumah, tapi saya nggak kepikir, hanya sampai mengatakan subhanallah saja. Apa yang dilakukan si ponakan saya Nadia ini, saya waktu itu duduk, tiba dia sambil jalan kelunuk-kelunuk, usia belum kurang dari 1 tahun waktu itu. Kelunuk-kelunuk apa Pak? Deketi almari besar itu, almari besar yang kaca itu dorong semampunya dia, sampai jatuh lagi bangun, sampai buka. Tahu-tahu apa yang ada di situ, buku-buku besar ditarik sampai dia jatuh karena badannya dengan bukunya hampir sama besarnya dengan buku yang model-model ensiklopedia. Terus apa yang dilakukan Pak? Buku itu diseret oleh dia, naik ke atas sofa, kemudian dia duduk seperti orang membaca. Berarti inilah yang katanya ilmunya orang-orang di pendidikan, di pengasuhan anak usia dini itu, anak itu akan melakukan apa yang dia lihat. Nah itu. Jadi sebenarnya mendengar, kemudian melihat, itu adalah instrumen yang sudah diberikan oleh Allah untuk menjadi satu rangsangan awal, menjadi tahapan awal untuk orang mengenal baca. Setelah diperkenalkan, ini loh ada media, buku dan seterusnya. Itu Pak, kurang lebih monggo ini nanti ini awalnya. Kenapa saya begitu semangat? Karena saya mau mengatakan itu suatu proses yang sebenarnya ya itu tadi, everybody can do it gitu loh. Semua orang kabeh wong itu iso nglakoni. Ya Allah itu ndak ya Gusti Allah itu ndak kemudian menciptakan manusia kemudian disoro-soroin tiba-tiba wah harus ini dulu, harus belajar ini dulu dan seterusnya. Secara alamiah memang diberikan kemampuan. Belum lagi saya pelajari nanti bagaimana ceritanya orang prasejarah yang katanya prasejarah kan berarti belum mengenal tulisan, karena yang disebut sejarah dalam begitu mengenal tulisan. Sampai prosesnya menjadi abjad yang namanya alfabet, itu kemudian sampai saya pelajari hanya karena saya penasaran. Betulkah orang dulu itu tidak mengenal yang namanya huruf? Karena huruf itu kemudian versi kita, huruf Latin. Padahal mereka ternyata mengenal yang namanya hieroglif.
Kemudian kalau bahasa sekarang itu dikembangkan orang-orang sekarang itu menjadi yang namanya ideografis. Jadi apa-apa sekarang orang sekarang kan, makanya kita kalau kirim chat itu kan nggak cuma omongan. Kita dengan adanya gambaran bunderan itu ada meleleh, tandanya sedih. Nah, jadi manusia ternyata ada prosesnya juga untuk apa? Membaca gambar. Sehingga saya tanya ke beberapa teman arkeolog, saya mau tanya nih, betul nggak sih orang yang dikatakan apa primitif prasejarah itu kemudian dikatakan tidak membaca? Bukankah mereka itu membaca gambar? Ya itulah Pak Cahyo, sementara pengertiannya sejarah adalah apa masa di mana mengenal tulisan. Nah, sejak kapan ada tulisan? Ada proses berabad-abad di Mesopotamia, kalau itu bahasa akademiknya Pak Iman, ternyata orang dulu itu bisa komunikasi, tujuannya kosakata, diksi, kita ucapkan, kita mendengar, itu kan ujung-ujungnya kan komunikasi. Ketika kita ngomong, ini ya, tanpa ngomong ini berarti mengambilkan tangan nyapa. Terus ini berarti kita itu kenyang atau sakit perut. Jadi sebelum mengenal namanya huruf, ya sampai yang namanya abjad atau alfabet itu, sebenarnya mereka sudah bisa berkomunikasi. Kita menyebutnya dalam bahasa kita, penyebutannya adalah pengembangan bahasa. Nah, pengembangan bahasa itu dasarnya dari literasi. Ini satu pandangan yang memang saya sengaja ingin ungkap di mana-mana, Pak, untuk mengatakan Pak Iman dan teman-teman bahwasanya semuanya itu sesuatu yang alami, yang mudah. Yang luar biasa. Buat itu kan kita yang ilmuwan. Luar biasa ya, ini. Monggo. Nanti ya mungkin apa ya? Ini bisa menjadi semacam insight atau pencerahan juga bagi teman-teman bahwa tidak usah silau terhadap sesuatu yang sulit, bahwa kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Dan apa yang Bapak sampaikan tadi ya tidak hanya ini saja kan, ibu-ibu juga setelah menyadari ini, itu bisa saya lakukan cara yang saya kira. Terima kasih sekali untuk pencerahan yang aduh, nggih. Ngapunten saking semangatnya ini. Iya, ini nanti kita kan saya bagi lewat beberapa grup juga dan nanti manfaat. Oke, terima kasih sekali. Salam untuk keluarga di Jakarta. Dan matur nuwun kesempatannya Pak Iman. Selama saya masih bisa apa yang bisa saya berikan, seandainya itu dianggap sebagai satu ilmu dan pengalaman, monggo. Saya salut sama Pak Iman, insya Allah kita terus mencerahkan masyarakat dan bangsa kita. Insya Allah, selama saya masih diberi kesehatan, saya lakukan. Amin. Ngapunten kalau ada kirangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.